Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sulara Alfani. In this occasion, I would like to explain about measure of variability. Measure of variability are statistics that describe the amount of difference and spread in a data set. This measure include range, variance, and the standard deviation. All indicate the amount of variability in the distribution of scores. This information help us to see how disparate the responses are to items on an instrument. In bahasa, measure of variability is ukuran penyebaran. Okay. Next, for the first is about range. Range is the difference between the highest score and the lowest score. For example, you can see on my slide. Okay. Range hanya memperhitungkan dua nilai, yaitu maksimum dan minimum, dan tidak memperhitungkan semua nilai sehingga sangat tidak stabil atau tidak dapat diandalkan sebagai indikator dari penyebaran. Okay. Next is the variance. Variance indicate the dispersion of score around the mean. To calculate this score, you can find the difference between the mean and the raw score for each individual, and then the next score the value for each individual, and then sum this score for all individuals, and the last divide by the total number of individuals. Variance itu bisa dikatakan rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Oke. Yang ketiga yaitu standard deviation. Standard deviation is the square root of the variance. Bisa dibilang kalau standar deviasi itu adalah nilai akar dari variance. Standar deviasi ini adalah data yang lebih stabil dibandingkan dengan ukuran lainnya. Okay. The next is about conduct inferential analysis. Inferential analysis itu sendiri adalah proses pengambilan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang lebih umum untuk sebuah populasi. Nah, contoh mudahnya dari inferential analysis itu adalah pemilu. Lembaga survei melakukan quick count untuk pemilu, misalnya pemilihan presiden. Misalkan jumlah TPS di Indonesia itu ada 400.000 TPS. Namun lembaga survei mengambil 200 sampel TPS yang ada di Indonesia. Misalnya di Sumatera ada berapa, di Jawa ada berapa. Mereka mengambil lebih sedikit sampel yang lebih sedikit menjadikan untuk umum, karena mereka itu butuh kecepatan. Jadi mereka mengambil beberapa sampel untuk dijadikan kesimpulan yang lebih umum untuk sebuah populasi. Nah, untuk contoh-contohnya lebih lanjut bisa dibaca di slide. You can read on my slide for the example and then more explanation about my material because the video is limited, only 3 minutes. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all for me. Bye bye.